ya dalam acara baca-baca, banyak membaca, membuka cakrawala. Sahabat literasi, jika kita mendengar kata perpustakaan, apa yang ada di dalam benak kita semua? Apakah sebuah tumpukan buku, ataukah sebuah susunan rak buku yang berjejer, atau apa yang ada di dalam benak Anda? Mengutip dari Wikipedia, perpustakaan berarti sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi, perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak bisa atau tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Tetapi apakah memang begitu arti yang sebenarnya? Mari kita simak jawabannya. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau juga seorang pegiat literasi, seorang guru, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan APUSI, yaitu Ibu Hajah Mariani, SPD, NDD. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kita sapa tamu kita pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang sekedar ya Bu, dan membahas mengenai perpustakaan versus internet, begitu. Yang dalam benak saya artinya manual versus digital. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi Bu, menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih Bu sebetulnya jawabannya tentang perpustakaan itu sendiri? Ya. Terima kasih Bu Tia, dan salam kenal buat sahabat literasi dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita bahas tentang perpustakaan gitu ya, apalagi dibandingkan dengan internet, pasti banyak sekali pertanyaan gitu. Bahkan ada yang mengatakan, nah, untuk apa kita ke perpustakaan? Kalau sekedar cari informasi, googling aja gitu kan di internet. Lebih mudah ya Bu ya? Lebih mudah gitu. Nah, padahal kita perlu meneliti lebih spesifik tentang kenapa perpustakaan itu harus menjadi penting gitu ya di tengah masyarakat, bahkan peradaban suatu negara. Bahkan kalau ingin melihat tingginya peradaban sebuah negara itu dilihat dari bagaimana dia menghargai ilmu yang beredar di tengah masyarakatnya untuk dikumpulkan dalam sebuah lembaga. Nah, kalau di Indonesia, perpustakaan ini punya definisi sendiri dan sudah dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Dia adalah institusi, lembaga resmi ya. Mengelolanya itu bukan hanya karya cetak. Jadi ada karya cetak, ada karya rekam, ya, bahkan digital, ya betul. Dan itu harus dikelola secara profesional. Tujuannya jelas dia, untuk pendidikan, untuk penelitian, bahkan untuk rekreasi pemustaka. Nah, tetapi kemudian ini menjadi tujuan dan niat suatu bangsa ini menjadi bentrok atau mendapat tantangan ketika internet ini muncul gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari sisi manfaatnya atau sisi perkembangannya, tentu internet ini sangat bermanfaat. Ya, baik kalau kita melihat dari sisi manfaat ya, manfaat informasi yang diberikan oleh internet tentu sangat bermanfaat, karena apapun yang dicari masyarakat pengguna internet lewat googling, mungkin Yahoo atau apa segala macam ya di internet itu fasilitas mesin pencarian gitu, dia akan dapatkan apa yang diinginkan. Nah, tetapi untuk kalau kita berbicara dari sisi apakah ini kemudian dapat membangun peradaban yang lebih baik bagi sebuah negara dan memastikan bahwa informasi yang diberikan itu adalah sesuatu yang manfaat. Nah, disinilah yang kemudian tidak dimiliki oleh internet itu. Orang menggoogling atau Google itu dia tidak punya tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dicari itu bakal merusak atau bakal membuat orang depresi, bahagia, dan sebenarnya dia tidak punya tanggung jawab. Informasi langsung Ya, itu saja tanpa filter ya. betul. Nah, sementara perpustakaan dia lembaga informasi yang punya tanggung jawab bukan hanya sekedar
memastikan bahwa masyarakatnya memperoleh informasi yang cukup gitu ya, atau puas lah gitu ya, tapi dia punya tanggung jawab untuk memfilter. Nah saat ini lembaga yang mendapat tanggung jawab itu adalah perpustakaan. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi tanggung jawabnya, maka tentu perpustakaan ini tetap menempati posisi lebih penting di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan Bu, apakah dengan penggunaan internet yang tinggi atau informasi yang diunduh dari internet itu belum bisa mengukur peradaban sebuah negara, apakah memang sudah terdidik secara baik atau belum, seperti itu, tidak bisa menjadi tolak ukur seperti itu? Ya baik. Jadi kalau kita berbicara informasi ini kan ada beberapa tingkatan ya. Jadi yang diberikan oleh internet, dalam hal ini mungkin kita merujuk kepada Google misalnya begitu, itu kan bukan hanya informasi yang diinginkan oleh si pencari. Ya, ketika mencari misalnya tentang makanan gitu, yang muncul kan berbagai macam makanan dan informasi yang terkait ya dengan hal tersebut. Gitu. Nah, kepastian tentang mendapatkan informasi yang baik itu tadi yang saya katakan tidak diberikan oleh Google itu. Maka karena tidak ada penyaringan, sementara sebuah negara kan punya tujuan dan khususnya memastikan bahwa masyarakat ini berjalan sesuai dengan tujuan dari terbentuknya negara ini. Nah itu dia tidak punya, maka ini harus ada pembatasan bagi pemerintah. Nah kalau saat ini kan tantangannya jadi tantangannya itu kan pemerintah seakan tidak mampu untuk membendung kedekatan hubungan antara internet dengan masyarakatnya. Maka tentu nih perpustakaan harus berubah gitu, bertransformasi gitu, mengimbangi kecepatan informasi atau kemudahan akses bagi pemustaka itu. Karena sama-sama sumber informasi nih. Gitu. Mungkin itu. Nah, kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa optimisme keberadaan perpustakaan di masa saat ini dan di masa yang akan datang harus tetap ada, Bu, dan tetap menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan yang menjawab pertanyaan tentang segala macam hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Yang akan saya tanyakan sebetulnya nanti ke depannya ini, di masa yang akan datang ini seperti apa sih bentuk perpustakaan itu sendiri untuk tetap eksis? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat tadi ya penjelasan di awal bahwa mau tidak mau perpustakaan harus bertransformasi karena saat ini memang terjadi perubahan berpikir, perubahan pengetahuan untuk menjawab segala kebutuhan. Dulu mungkin perpustakaan hanya sebuah gedung, bukan tumpukan buku ya, mungkin bukunya dikoleksi, dijejer dalam rak begitu ya dengan rapi, bahkan yang paling tahu justru pustakawannya, pemustaka kalau mau mengakses buku harus nanya ke pemustaka gitu. Sekarang tuh sudah berubah, sekarang tuh perpustakaan di negara-negara maju sudah berorientasi pada user oriented. Jadi orientasinya itu kepada penggunanya. Pengguna itu butuhnya apa gitu. Nah, itu maka perpustakaan sebagai lembaga resmi di Indonesia, pengelola informasi, dia harus melakukan identifikasi kebutuhan itu. Masyarakat yang bakal dilayaninya butuhnya apa gitu. Nah, kalau secara global, masyarakat saat ini kan sudah berada di ring masyarakat informasi. Nah, kalau dalam definisinya kan, masyarakat informasi itu adalah ketika masyarakat mulai menggunakan informasi untuk menentukan kehidupannya, perekonomiannya, bahkan kesejahteraannya dengan menggunakan informasi itu. Nah, sementara di Indonesia, kalau kita berbicara masyarakat kan berbicara kultur. Budaya Indonesia itu kan kultur lisannya itu kan sangat kental. Bahkan hampir seluruh kisah sejarah hidup kita ini bermula dari budaya lisan, ya kan? Misalnya hikayat, cerita, terbentuknya suatu daerah itu semua dari budaya lisan. Nah, kalau dalam proses proses pengetahuan dan beralihnya informasi itu harusnya kita dari kultur lisan itu ke kultur baca, budaya baca gitu. Jadi budaya lisan, budaya baca, jadi baru budaya informasi. Dari lisan mungkin dibukukan. Benar. Nah,
kita belum berproses dengan sempurna. Budaya lisan ini belum semuanya kita masukkan dalam sebuah karya yang bisa dibaca secara eksplisit gitu ya. Kita udah dihadapkan pada masyarakat informasi gitu. Jadi kemudahannya aksesnya. Jadi membacanya dari budaya lisan terjadi lompatan langsung ke masyarakat informasi. Nah, ini adalah bacaan secara global yang dihadapi oleh negara berkembang, apalagi Indonesia. Nah, tantangannya berarti memang kalau mau tepat sasaran gitu, walaupun nggak 100% ya, perlu identifikasi kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat saat ini ingin cepat akses informasinya, ya bertransformasi mungkin dari sisi otomasinya dibaikin dulu, mungkin lama-lama bisa ke digital gitu. Nah, ini perlu dukungan banyak pihak, tapi perubahan terhadap berkembangnya teknologi dan informasi itu suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh perpustakaan kalau dia mau menjalankan fungsinya dan tidak ditinggal oleh pemustakaan. Mungkin bahasa-bahasa otomasi itu bisa disimpelkan bahwa sudah dalam bentuk tidak tulis lagi gitu, manual tidak dengan buku, copy, tapi sudah dengan software tertentu begitu ya, yang bisa diaplikasikan di setiap perpustakaan yang ada, sehingga lebih mudah, lebih simpel. Pustaka juga bisa dari rumah pun bisa gitu kan, dari mana pun dia berada bisa akses seperti itu. Nah, untuk perpustakaan bertransformasi itu mungkin banyak yang berpikir bahwa perpustakaan itu boring gitu ya Bu ya. Karena mudah itu boringnya hanya kita nggak boleh rame-rame di situ, hanya bisa baca buku dengan suasana yang mungkin bisa bikin cepat ngantuk lah seperti itu Bu. Nah, mungkin transformasi itu sendiri kita juga harus merubah mindset bahwa perpustakaan harus bertransformasi. Nah, yang tadinya kita berpikir bahwa perpustakaan itu boring atau hanya tempat untuk membaca buku dengan suasana hening yang membuat ngantuk dan bosan, kita juga harus merubah mindset bahwa perpustakaan nantinya akan bertransformasi menjadi sebuah wadah yang didatangi oleh masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial seperti apa? Yang dimaksud adalah untuk melakukan diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas. Dan yang akan saya tanyakan kepada Ibu selanjutnya adalah apakah perpustakaan ini sendiri sudah mempunyai sumber daya manusia atau insan perpustakaan yang sudah cukup siap Bu, untuk beradaptasi dan melakukan perubahan. Dan selain itu, apakah dari sisi pemustakaannya sendiri juga sudah siap untuk menerima perubahan ini, transformasi ini? Ya, oke. Jadi ini kalau kita lihat ya, perpustakaannya harus bertransformasi. Terus si pustakawan sebagai pengelola informasi harus bertransformasi juga, pemustakaannya, masyarakatnya juga. Jadi kalau kita berbicara tadi bahwa masyarakat sudah bertransformasi, sebenarnya sudah masuk pada dunia informasi, bahkan sangat akrab gitu ya. Tinggal perpustakaannya dan tenaga perpustakaannya sebagai pelaku pengelolanya gitu. Jadi kesiapan tentang menjawab kebutuhan informasi pemustaka itu harus dirubah dari SDM-nya juga. Dia harus membuka ya, open minded ya. Jangan hanya sisi pustakawan. Iya, jangan hanya soal teknis saja gitu. Buku datang dikelola, bagaimana disusun rapi, kemudian bagaimana kelihatan bersih dan seterusnya. Sudah tidak pada taraf itu harusnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa harusnya perpustakaan itu jadi tempat diskusi, tempat yang nyaman gitu, bahkan kalau kreativitas bahkan bisa melayani pemustaka berbagai macam ragam ya masyarakat tuh ya, dari siswa sampai mahasiswa, ibu-ibu, bahkan mungkin juga pekerja. Jadi memang pustakawan ini kalau di negara-negara yang sudah maju ya, mereka sudah mengembangkan menambah skill, kemampuan mereka, kompetensi mereka untuk menambah kemampuan lain selain mengelola persoalan teknis tadi, misalnya hanya mengolah buku gitu. Tapi sudah pada beralih kepada tadi yang user oriented tadi, sehingga mereka lebih mendalami bagaimana cara melayani. Jadi sudah pada orang merasa senang gitu ya Bu ke perpustakaan.
itu Betul. dan ingin kembali lagi. Iya, bahkan kalau sudah ini bahkan dikatakan sampai soal penampilan, soal kepribadian itu sampai ada sekolahnya kalau di luar negeri itu. Nah, bahkan Ini khusus pustakawan, bagaimana attitude mereka menerima pemustaka datang. Nah, bahkan kalau dari sisi di kedokteran gitu kan, dia dokter umum dulu gitu, lalu kemudian ada spesialis. Itu pustakawan sekarang juga ke arah sana. Ada namanya subjek spesialis. Jadi subjek spesialis itu pustakawan itu sudah punya ruang untuk berkembang skill dan kompetensinya, bahkan sudah ada sekolahnya gitu. Untuk menjawab berbagai kepentingan pemustaka, misalnya untuk penelitian atau khusus lagi atau masyarakat yang difabel atau untuk anak-anak, pokoknya yang itu memerlukan pendampingan, dan itu memang tidak bisa dilakukan oleh pustakawan yang hanya berpikir dalam ruang koleksi. Nah, jadi harus berpikir pada ruang layanan. Ya, dia sudah harus menguasai IT dan seterusnya. Jadi banyak sebenarnya tuntutan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh pustakawan. Makanya pertama saya pikir dengan PR yang banyak itu, ya buka dulu pikir, open minded dulu bahwa perpustakaan sekarang sudah terjadi sebuah perubahan ke arah digital, dan bahkan lebih utama adalah kemanfaatan bagi masyarakat itu, dan dia harus siap. Nanti sambil kalau sudah siap SDM di dalam itu akan mengedukasi pemustaka ya melalui informasi-informasi yang media sosial iya, bisa dapatkan ya Bu, bisa lebih cepat, kemudian lebih sering diakses. Betul. Mungkin tapi kita memberikan informasi itu tadi kita harus bertanggung jawab karena merupakan insan perpustakaan sendiri, memberikan informasi yang bertanggung jawab dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Ya. Nah, dari sekian banyak yang sudah Ibu paparkan, yang menggambarkan tentang bagaimana perpustakaan itu bermanfaat untuk masyarakat dan kenapa kita harus terus ke perpustakaan seperti itu, tergambar dari apa yang sudah dia utarakan. Ada satu pertanyaan terakhir pada Ibu tentang sebetulnya apa sih alasan utama kita Bu yang harus menjadi motivasi dari diri kita, kenapa sih kita harus ke perpustakaan ya, supaya nggak ke tempat lain gitu ya. Sahabat literasi banyak nih setelah melihat video ini menjadi terinspirasi dan berarti memang saya harus ke perpustakaan nih, seperti itu ya. Oke. Jadi kita kembali kepada banyaknya pilihan kita untuk berkunjung gitu. Kenapa sih harus ke perpustakaan? Saya pikir sebelum kita menentukan apakah kita harus ke perpustakaan atau tidak, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa tempat itu memiliki kebaikan, gitu kan? Kebaikan, dan kita akan mendapat rasa nyaman di situ, kemudian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, perpustakaan itu adalah tempatnya ilmu. Kalau kita berbicara perpustakaan dalam kondisi ideal, maka dia menyediakan segala macam informasi, mau tercetak, ya kan, maupun yang terekam, digital, kemudian tempat pendidikan, tempat penelitian, bahkan tempat rekreasi. Saya pikir tidak ada alasan yang lebih kuat untuk tidak datang ke perpustakaan selain kita dapatkan kebaikan itu ke perpustakaan. Kalau rekreasi sendiri Bu bisa diterjemahkan dalam hal seperti apa itu Bu? Ketika kita merasa harus datang ke perpustakaan untuk rekreasi nih, seperti itu. Ya. Jadi selama ini kan konsepnya perpustakaan itu kan seringnya dianggap sebagai buku saja begitu ya. Jadi kalau di Indonesia memang boring karena di Indonesia itu sedikit sekali perpustakaan yang memberikan referensi ruang untuk berkreasi. Padahal bukunya ada di situ, buku musik ada, ya kan, buku tentang bagaimana orang mengembangkan seni, mengembangkan rasa, mungkin dia perlu ketenangan jiwa, itu semua ada, tapi belum diwujudkan dalam bentuk ruang-ruang yang real. Nah, perpustakaan itu sebenarnya bisa menyediakan itu. Kalau ilmunya dulu yang belum terbaca. Nah, sekarang itu perlu diimplementasikan. Nah, maka rekreasi dalam artian di sini, perpustakaan itu tidak terlarang kok menyediakan ruang untuk
sekedar ruang audio visual, musik, bahkan kalau di Perpustakaan Universitas Indonesia itu ada ruang khusus untuk kreasi, alat bandnya ada, musik dan lain sebagainya itu ada, lengkap sekali. Jadi kalau di Perpustakaan Republik Indonesia itu ada khusus ruangan khusus nonton film sinema, atau kalau di sini misalnya kayak di perpustakaan sekolah SMA Negeri 5 kan menyediakan ruang sinema. Nah, itu contoh tempat-tempat rekreasi yang sebenarnya tidak terlarang dikembangkan oleh perpustakaan dalam rangka melayani koleksi dia tadi, ada realisasinya, implementasinya sehingga bisa lebih bermanfaat. Bahkan kalau yang sekarang tuh kan inklusi sosial ya, kita banyak punya koleksi buku memasak, mungkin buku mungkin kalau lebih serius misalnya menulis dan lain sebagainya, tapi perpustakaan belum pernah menyediakan ruang itu. Nah, mungkin nanti ke depannya bayangannya kalau perpustakaannya bisa bertransformasi seperti itu, saya pikir selain kebaikan tadi, mungkin kemanfaatan, kemaslahatan itu bisa menjadi alasan kuat untuk kita ke perpustakaan. Baik sahabat literasi, dari perbincangan kita ini kita dapat mengambil hikmah dan tentu bisa memperbaiki mindset kita bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi sebuah jejeran rak buku ataupun tumpukan buku yang hening dan membosankan, tapi kita bisa bertransformasi menjadikan perpustakaan itu sebuah pusat informasi yang kita butuhkan dan masyarakat butuhkan melalui informasi yang bertanggung jawab tentunya. Dan internet juga bisa diakses di situ dengan internet yang bertanggung jawab pula. Kita juga bisa mengembangkan kreativitas, melakukan interaksi sosial dengan ilmu-ilmu melalui webinar dan pertemuan komunitas. Bahkan kita bisa melakukan rekreasi dan menyegarkan pikiran kita dengan datang ke perpustakaan. Demikian sahabat literasi, kita akan bertemu lagi dalam program Baca-Baca, Banyak Membaca, Membuka Cakrawala selanjutnya dengan narasumber dan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Demikian, jangan lupa tinggalkan komentar, kemudian subscribe dan like. Bagi yang masih ada pertanyaan, jangan lupa ya. Kita akan ketemu di next video. Baca-baca, banyak membaca, membuka cakrawala. Salam literasi.